Halo Sigma, kali ini kita akan masuk pada pendalaman untuk limit trigonometri soal-soal UTBK ya. Jadi pada video ini akan diberikan variasi-variasi soal sehingga kita lebih terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal limit trigonometri. Jadi jangan sampai ada kalimat lagi tidak pernah diajari soal-soal seperti itu, atau soal latihan gampang, soal catatan gampang, begitu ulangan susah ya. Jadi semuanya gampang sini. Oke, kita mulai nomor 1 ya. Di sini limit x menuju 0 tan x dikurang x per sin x ditambah x. Kalau kita substitusi x-nya 0 kan tan 0 itu 0, kurang 0 per sin 0 itu 0, tambah 0. Oke, berarti semuanya 0 per 0 ya, berarti bentuk tertentu. Oke, bagaimana menyelesaikan seperti ini? Oke, jadi mudah saja, kita kali dengan seper x per seper x ya. Kenapa kita kali dengan seper x per seper x? Nanti supaya ini menjadi bentuknya limit x menuju 0. Di sini adalah tan x per x, ya kan? Dikurang 1, nah, karena x kali seper x, dibagi dengan sin x per x ditambah 1. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ini limit x menuju 0 tan x per x kan 1 ya. Sedangkan ini kurang 1 tetap per sin x per x ini ya. Ini 1 juga ya, sama dengan ini. Oke, tambah 1. Jadi hasilnya adalah 1 kurang 1, 0 per 2. Jadi sama dengan 0. Oke, jadi masih mudah ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2 ya. Limit x menuju 0, 1 kurang cos x per tan kuadrat 2x. Kalau substitusi nanti 1 kurang cos 0 kan 1 ya. Berarti 1 kurang 1 habis. Jadi 0 ya. Tan 0 juga dikuadratkan 0 ya. 0 ya. Berarti 0 per 0 ya. Oke, kalau begitu kita pakai menguraikannya. Kita ubah 1 kurang cos x ya. Ingat perubahannya ya. Perubahannya yaitu cos 2x itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x, ya kan? Jadi kalau sini 2, sini 1 ya. Oke, sekarang ini yang di sini ada 1 kurang cos. Berarti kalau begitu ini pindah ke ruas kanan, ya kan? Jadi minus, ini minus pindah ke ruas kiri jadi plus. Gitu ya. Berarti ini yang di atas limit x menuju 0, yang di atas ini berubah menjadi 2 sin kuadrat. Oke, karena sini 1 ya, berarti sini seper 2x. Nah, gitu ya. Per tan kuadrat 2x. Oke, berarti ini bisa dipecah ya. Kalau mau rumus singkat bisa juga ya. Kalau mau rumus singkat nanti jawabannya ini 2 dikali setengah ya, karena dia kuadrat. Nanti dibagi dengan 2 dikali 2, karena ini kuadrat ya. Nah, ini tewas ya. Seperempat dibagi 2, berarti 1/8. Oke. Nah, gitu cara cepatnya. Sekarang kalau kita uraikan ya, nanti ini menjadi limit x menuju 0. Di sini jadi 2 sin seper 2x. Sin seper 2x. Nah, dibagi dengan tan 2x. Ini dibagi dengan tan 2x. Oke, kita ingat rumus konsep untuk limit trigonometri dasar ya. Berarti ini 2, ambil saja koefisiennya kalau sudah sin ax per tan bx ya. Koefisiennya diambil 2 dikali setengah dibagi dengan 2 dikali 2. Nah, sama ya, tewas ini 2-nya. Ini seperempat. Nah, seperempat dibagi 2, berarti 1/8. Oke, sama ya. Oke, untuk yang nomor 3 ya, limit x menuju 0 cos 2x kurang 1 per 4x kuadrat. Nah, sebenarnya masih sama yang di atas ya. Coba lihat ini cos 2x kurang 1. Jadi cos 2x, ini satunya ya, satunya pindah ruas kiri, kurang 1 sama dengan min 2 sin kuadrat x. Nah, ini yang dipakai ya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi bentuk ini selalu sering digunakan ya. Jadi cos 2x kurang 1 berubah jadi ini. Jadi nanti soalnya menjadi limit x menuju 0. Di sini minus 2 sin x kuadrat ya. Dibagi dengan 4x kuadrat. Oke.
Jadi ini kalau kita ambil koefisiennya langsung saja minus 2 dikali 1 dikali 1 per, nah ini 4 ya. 4 ini koefisiennya kan 1 dikali 1 dikali 1. Berarti ini min 2 per 4 atau min 1/2. Itu jawabannya. Tapi kalau ini kita uraikan, coba kita lihat limit X menuju 0 min 2 sin X dikali sin X, nah gitu ya, per 4 dikali X dikali X. Nah, ini sudah satu paket, ini satu paket juga nilainya 1. Berarti sisa ini min 2 per 4. Min 2 per 4. Nah, sama dengan min 1/2. Oke, gampang ya. Oke, kita lihat soal yang keempat ya. Limit X menuju pi per 4. 1 dikurang 2 sin X cos X per sin X kurang cos X. Ini kalau kita substitusi nanti pasti 0 per 0 ya. Oke, karena dia 0 per 0 berarti kita uraikan atau sederhanakan ya. Nah, ini bentuk ini tidak ada di bentuk cos 2x ya. Tapi kalau ini bisa kita bentuk ubah bentuknya gini ya, limit X menuju pi per 4. Ini 1 saya ubah menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Itu kan identitas ya. Kurang 2 sin X cos X. Nah, ini identitas ya. Kenapa saya rubah begitu? Tujuan kita supaya sin X per cos X ini yang menyebabkan 0 ini nanti tewas ya. Nah, sekarang kalau sudah begini, ini kan bisa dirubah menjadi limit X menuju pi per 4. Nah, ini ingat bentuknya. Ini A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB ya. Ingat bentuknya. A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2AB itu menjadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, gitu ya. Itu bentuk persamaan kuadratnya. Berarti ini nanti menjadi sin X tambah cos X dikali sin X kurang cos X. Nah, gitu ya. Per sin X kurang cos X. Nah, tercapailah cita-cita kita ya. Yang pembuat nolnya ini hilang. Nah, ini pembuat nolnya hilang. Tewas ya. Nah, kalau sudah ini, sudah hilang pembuat nolnya, substitusi langsung. Berarti nanti kalau disubstitusi sin 45 ya. Nah, jangan ditulis lagi nih. Sin 45 tambah cos 45. Ya. Itu adalah 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2. Jangan ditulis sin 1/2 akar 2 ya. Oke, 1/2 A tambah 1/2 A berarti 1A atau akar 2. Oke, kita lihat nomor 5. Limit X menuju pi per 8 sin kuadrat 2X kurang cos kuadrat 2X per sin 2X kurang cos 2X. Oke, ini juga pasti 0 per 0 ya. Karena pi per 8 di sini 2x. Kalau di sini tadi pi per 4 sini 1x. Jadi sama saja nanti ya. Nah, sekarang tapi ini bentuknya sudah lebih kelihatan ini. Jadi ini kita pakai bentuk A kuadrat kurang B kuadrat ya. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat itu kan nanti bisa dipecah ya. Jadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini kan yang pembuat nolnya ini kan yang di bawah ya. Kita usahakan pembuat nol ini tewas ini. Supaya tidak ada masalah ya. Jadi limit X menuju pi per 8. Nah, saya langsung saja ini jadi sin 2X tambah cos 2X. Nah, gitu ya. Dikali sin 2X kurang cos 2X. Oke, sudah kelihatan yang tewas ya. Di sini sin 2X kurang cos 2X. Oke, jadi yang tewas ini, yang tewas pembuat nol. Pokoknya pembuat nol selalu tewas ya. Masukkan ini sama saya sin pi per 4. Nah, berarti 1/2 akar 2. Ditambah 1/2 akar 2. Sama dengan 1 akar 2. Oke. Oke, soal nomor 6 ya. Limit X menuju 0 tan 1/2X per sin 3X kali sin 2X. Kalau disubstitusi 0 per 0 ya. Oke, tapi ini kita hati-hati. Ini kita harus bisa pecahin ya. Jadi kalau dapat soal begini, kita pecah ini menjadi limit X menuju 0 tan 1/2X dibagi dengan sin 3X ya. Nanti dikali dengan, ini saya tulis pakai limit lagi supaya kelihatan ini. Di sini
sin 2x. Oke. Jadi yang ruas kiri di sini, yang sebelah sini, ini jawabannya adalah 1/2 dibagi 3 ya, gitu ya. Koefisien saja. Tapi ini hati-hati ya. Limit seper. Sin 2x, x menuju 0. Oke. Sekarang ini harus yang dianalisa baik-baik ya. Nah, ini kalau disubstitusikan 1/0. Nah, jadi kalau dia 1/0, itu hati-hati ya. Jadi kalau 1/0 bisa saja ini tidak punya limit ya. Bisa saja dia tak hingga juga. Nah, sekarang kita uji. Kalau dia didekati x0 dari kanan, jadi sinnya sin 10 berarti positif. Tapi kalau dia didekati dari sebelah kiri negatif, dia nilainya negatif ya. Berarti kalau dari kanan semakin besar, dari kiri semakin kecil negatif. Nah, berarti ini tidak punya limit. Jadi kalau begitu, ini tidak ada limit. Nah, kenapa tidak ada limit? Karena limit kiri dan limit kanan untuk yang ini tidak ada. Jadi ini sia-sia saja, ini 1/6. Oke, nomor 7 ya. Limit x menuju 2 tan 2x kurang 4 per sin 6 kurang 3x. Oke, jadi hati-hati pakai trik cepat. Kalau di sini x bukan menuju 0, kita tidak bisa pakai trik cepat dengan seperti biasa ya. Jadi kita ubah dulu ini. Ini menjadi limit x menuju 2. Di sini tan, ini kita faktorkan menjadi 2 dikali x kurang 2. Nah, supaya x menuju 2, ini x menuju 2. Gitu ya. Per, di sini sin menjadi 2 dikali 3 ya. 3 dikali 2 dikurang x. Nah, sama juga kan. Jadi 3 kali 2 kurang x. Nah, sekarang kalau sudah begini, ini kita pakai misalkan. Pemisalan. Misalkan y sama dengan x kurang 2. Nah, kalau y sama dengan x kurang 2, terus x menuju 2, maka y menuju 0. Nah, gitu ya. Berarti nanti soalnya menjadi limit y menuju 0. Nah, di sini tan 2y. Nah, gitu ya. Ini diganti y. Per, ini sin. Nah, ini menjadi, ini kan 2 kurang x. Di sini x kurang 2. Berarti ini jadi min y. Min 3y. Nah, kalau sudah begini, limit y menuju 0. Tan 2y per sin 3y, ini bisa pakai konsep cepat ya. Trik ambil koefisien saja, berarti 2 per min 3. Nah, itulah jawabannya ya. Oke, soal berikutnya nomor 8 ya. Limit x menuju 0, sepersin x dikurang sepertan x. Kalau kita substitusi, nanti ini 1/0 tak terdefinisi kurang tak terdefinisi ya. Berarti kita harus cari bentuk nilai yang sebenarnya. Oke. Kita uraikan atau kita sederhanakan ya. Limit x menuju 0. Oke, di sini 1 per sin x. Nah, yang kita ubah ini tan ya. Tan itu kan sin per cos ya. Jadi kalau dia ini 1 per sin x per cos x. Nah, gitu ya. Berarti kalau 1 dibagi sin x per cos x, ini menjadi cos x per sin x. Nah, ini bentuk ya. Jadi ini keterampilan-keterampilan seperti ini diperlukan untuk menjawab soal-soal trigonometri ya. Berarti ini sepertangan x ini berubah menjadi cos x per sin x. Nah, gitu ya. Sekarang ini bentuknya sudah sama ya. Ini sepersin, ini cos per sin. Berarti ini menjadi limit x menuju 0, 1 kurang cos x, gitu ya, per sin x. Nah, sekarang ini 1 kurang cos x bisa diubah ya. Diubah menjadi apa? Ingat tadi yang cos 2x itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Ya kan? Ini pindah ke ruas kanan, ini pindah ke ruas kiri. Ya, supaya jadi sin. Jadi ini jadi plus, ini jadi minus ya. Berarti nanti soalnya menjadi limit x menuju 0. Di sini menjadi 2 sin kuadrat seper 2x per sin x. Nah, ini sudah bisa diuraikan menjadi limit x menuju 0
2 sin seperdua X kali sin seperdua X per sin X. Oke, ini bisa disederhanakan ya, bisa cara cepat. Ini menjadi 2 dikali seperdua dibagi 1, ya kan? Tapi yang ini X masukkan sini kan sin 0, berarti dikali 0. Berarti 2 kali setengah per 1 dikali 0 ya sia-sia saja, berarti 0 jawabannya. Oke, nomor 9 kita lihat ya, limit X menuju 0, 1 kurang cos X akar ya, per X kuadrat. Kalau kita substitusi, ini cos 0, 0 ya, akar 0, 0 ya. Cos 0 itu 1, akar 1, 1, 1 kurang 1, 0 ya. Sini 0 juga, dia 0 per 0. Oke, kalau dapat soal begini, kita kali dengan sekawannya ya. Sekawannya yaitu 1 tambah akar cos X per 1 tambah akar cos X. Oke, nanti ini menjadi limit X menuju 0. Ini kalau dia sekawan berarti langsung saja jadi 1 kurang cos X. Ini yang dibawa menjadi X kuadrat dikali 1 tambah akar cos X. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini 1 kurang cos X. Ingat lagi bentuk ya. Cos 2X itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, selalu ini yang dipakai ya. Ini kalau kita pindah ruas ke kanan, ini pindah ruas ke kiri ya, berarti jadi 1 kurang. Berarti ini menjadi 2 sin kuadrat seperdua X ya. Nanti menjadi limit X menuju 0. Ini menjadi 2 sin kuadrat seperdua X dibagi dengan X kuadrat dikali 1 tambah akar cos X. Nah, ini sudah kelihatan ya. Berarti nanti limit X menuju 0 ini jadi 2 sin seperdua X kali sin seperdua X. Nah, ini X per X, ini per X itu ya, dikali 1 per 1 tambah akar cos X ya. Oke, ini menjadi 2 dikali setengah ya kan? Ini X0 masukkan saja ini. Cos 0 kan 1 ya. Berarti 1 per 1 tambah 1. Jadi ini seperdua lagi. Oke, ini tewas seperduanya ini dengan 2. Berarti jawabannya seperempat. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya nomor 10 ya. Limit X menuju pi per 2 secant X tambah 1 per tan X ya. Ingat secant itu adalah sepercos ya. Jadi kalau kita substitusi nanti ini menjadi seper cos 90 itu 0 ya. Cos 90 0 ya. Ditambah 1 per tan 90 tak terdefinisi ya, tak hingga ya. Oke. Jadi ini bentuknya tak terdefinisi ada ya, berarti ada satu nilai. Oke, sekarang kita ubah ya. Coba kita ubah sederhanakan bentuk-bentuk ini ubah menjadi sepercos X ya, ditambah 1 per tan itu diubah menjadi sin X per cos X, ya kan? Nah, nanti ini berubah menjadi limit X menuju pi per 2 ini menjadi sepercos X ditambah 1 nanti dikali dengan ini dibalik kan, kalau pecahannya dibalik menjadi cos X per sin X. Oke. Ini nanti menjadi limit X pi per 2. Nah, ini dikali masuk ya. Seper cos X kali ini cosnya tewas ya. Sisa seper sin X. Ditambah ini masuk jadi cos X per sin X. Nah, oke gitu ya. Coba kita substitusi. Apakah sudah menghasilkan suatu nilai? Substitusi ini sin 90 ya. Sin 90 1 ditambah cos 90 0. Ini sin 91. Oke, berarti kalau begitu 1 tambah 0 1. Nah. Oke, saya kira cukup. Ini ada 10 nomor dengan variasi berbagai bentuk soal limit trigonometri. Semoga bisa dipahami dan silakan kalian berlatih lagi untuk mencari soal-soal variasi yang lain sehingga kalian lebih mahir menyelesaikan soal limit trigonometri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.